Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, terutama di bulan Rajab ini. Hidayah rahmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita ini sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat senantiasa daripada kita bersalawat, senantiasa kita kumancengkan semuanya itu hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan nikmat yang luar biasa dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat, Ustaz muliakan, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Detik-detik seperti ini, di mana semakin lama, semakin hari, semakin bertambah bulan kita, tak terasa semuanya serba berubah. Di bulan-bulan ini, di mana Allah ciptakan berbagai macam bulan, namun ada 4 bulan yang bagus untuk segalanya. Allah ciptakan semuanya ini untuk kita pelajari, bukan untuk dicampakkan begitu saja. Artinya apa? Semua itu ada panutannya, yaitu dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran yang merupakan suatu kunci utama, merupakan suatu fondasi yang tidak bisa disangkakan maupun diombang-ambingkan ke kanan dan kiri. Inilah merupakan suatu bukti bahwa kita mempunyai pandangan khusus, pedoman khusus Al-Quran dan hadis. Kita pelajari bareng-bareng, kita uncap bareng-bareng semuanya ini. Tujuannya satu, yaitu hablum minallah, hablum minannas, kita menumbuhkan suatu husnul amal dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah. Tak terasa kita sekarang sudah masuk di bulan Rajab. Tak terasa sudah berapa hari kita menginjak bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini bulan yang penuh rahmat, penuh hidayah, bulan yang kita untuk melatih dalam segalanya. Di sini Allah dalam suatu riwayat disebutkan ada beberapa keistimewaan di bulan Rajab ini. Salah satunya adalah yaitu tentang kemuliaan salah satunya bulan yang mulia. Di mana bulan yang mulia ini masuk dalam bulan Rajab, salah satu riwayat menyebutkan bahwa ada 4 bulan, di mana bulan ini setahun ada 12, sedangkan 4 darinya itu adalah bulan suci, 3 darinya itu berturut-turut Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita tahu bahwa segala bulan itu baik, tetapi 4 bulan ini Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini adalah bulan yang berturut-turut, yang bagus untuk melatih kita, terutama melatih daripada mental kita. Aqimis sholah dalam mendirikan sholat. Senantiasa sholat adalah merupakan suatu hal yang paling diutamakan. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini merupakan suatu bukti bahwa sholat adalah merupakan suatu tiang yang nantinya akan dihisab di yaumul hisab pertama kali. Kalau sholat antum bagus, husnul amal maupun sul amal ngikut bagus. Kalau sholat antum nanti yaumul hisabnya jelek, hisabnya jelek, maka ngekor ini husnul amal maupun sul amal ngikut jelek. Inilah merupakan suatu bahwa innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam mengerjakan sholat kita harus ikhlas ridho. Di bulan Rajab ini, di bulan 4 ini merupakan suatu kita di dalam kita melatih dalam segala hal yang berhubungan dengan hablum minallah. Yang kedua, keutamaan di bulan Rajab ini adalah bulan yang baik untuk berpuasa. Di dalam bulan Rajab ini, kalau kita sudah masuk bulan Rajab, kita sudah berusaha melatih kita untuk berpuasa.
di mana kita tidak tahu umur kita, apakah umur kita nanti sampai pada menjelang bulan Ramadan atau tidak. Setidaknya di bulan Rajab ini kita sudah melatih kita puasa. Andai kata diberikan panjang umur dengan umur yang husnul khotimah, insya Allah kita akan diberikan suatu umur yang bermanfaat. Bermanfaat buat ke depan dunia dan akhirat. Artinya apa? Artinya nanti di bulan Ramadan kita sudah siap menjalankan ibadah puasa Ramadan. Inilah untuk melatih kita, baik melatih secara mental maupun non-mental yang sudah terobsesi menjadi satu, sehingga tumbuhlah suatu hal yang dinamakan iman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Tumbuh jadi satu di sini. Maka ini merupakan suatu hal, bahan ataupun dorongan yang bisa membuat kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa itu secara utuh. Artinya apa? Di dalam puasa kita harus ikhlas, menahan dahaga, menahan lapar, semuanya ini benar-benar dengan ikhlas. Jangan sampai kita terbuai dengan rasukan-rasukan yang dibuai oleh bisikan iblis, sehingga menyebabkan manusia itu menjadi emosi. Kesempatan ini yang dimanfaatkan oleh iblis ini untuk senantiasa meraih keuntungan daripada si iblis ini. Meraih keuntungan apa? Yaitu meraih keuntungan untuk mengajak hamba-hamba Allah yang beriman dijerumuskan untuk masuk dalam dunia neraka selamanya, khalidina fiha. Yang ketiga adalah bulan menyambut Ramadan. Seperti tadi yang Ustaz sudah ceritakan, sudah umumkan bila tekan dari depan tadi, bahwa ini melatih kita di dalam kita menyambut bulan Ramadan. Tetapi yang paling beresiko ketika kita menyambut bulan Ramadan, kita harus feedback dulu ke diri kita sendiri. Kenapa? Umur kita apakah nyampe, apakah kagak nanti sampai di bulan Ramadan. Inilah merupakan kita harus mohon doa kepada Allah. Mohon kepada Allah, dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni azkurkum. Kita dekat pada Allah, Allah akan dekat kepada kita. Sehingga kita dijalankan sebagai golongan hamba Allah yang menjadi hamba Allah yang senang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mensukai hamba-hamba yang gemar bertaubat dan mensucikan diri. Yang keempat, di bulan Rajab ini suatu hal peristiwa yang paling penting terjadi, yaitu peristiwa apa? Peristiwa travelingnya, perjalanan. Kalau kita traveling kemana, ke sana, dari sana Malang ataupun dari mana ke mana, kita naik mobil. Ini travelingnya baginda Rasulullah, di mana dia naik burak yang kilatannya secepat cahaya, sekilat petir. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini yang di mana Rasulullah SAW menerima daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya apa? Salat 5 waktu. Inilah yang tadi Ustaz bilang, bahwa salat merupakan tiang dari segalanya. Karena ini hadiah dari Allah untuk umat baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Kalau kita ceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj, mungkin lain kali kita ceritakan yang khusus temanya, topiknya adalah Isra dan Mi'raj. Panjang sekali. Karena ini tema daripada kemuliaan di bulan Rajab ini. Maka kita yang ambil hikmahnya adalah satu poin daripada sholat itu sendiri. Sholat yang diberikan Allah kepada kita yang tadinya 50 kali, kemudian bergeming kecil menjadi 5 kali. 5 kali dalam sehari. Sholat itu dilaksanakan oleh umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenyataannya 5 kali dalam sehari ini justru membebankan umat Muhammad. Kenapa Ustaz bilang membebankan? Karena dalam 5 waktu ini banyak mereka yang belum mengerjakan sholatnya, alias apa? Molor, perjalanan nggak panjang, nggak lebih dari 80 km, sering dijamak, segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat selalu ditunda-tunda. Ketika dalam perjalanan tidak bisa menyempatkan diri untuk mampir ke dalam rumah Allah untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak, tapi nyatanya waktu masih digunakan untuk keperluan yang lainnya. Coba dalam waktu sholat aja kita sia-siakan. Sementara waktu kita di dalam kita bermain, semua yang berbau elektronik, kecanggihan yang kita pegang ini, waktunya selalu sempat, waktunya selalu banyak.
Ini merupakan bahwa kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad Rasulullah, tidak bisa menghargai perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah jeleknya, alangkah sia-sianya ketika kita nanti tidak diakui sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jangan sia-siakan waktu sholat kalian. Jangan sia-siakan waktu sholat ini, karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Antum buang-buang, antum sia-siakan semuanya. Jadikanlah sholat merupakan suatu hal yang paling utama. Jangan sekali-kali itu diremehkan. Yang kelima, dikabulkannya doa. Jadi doa kita akan dikabulkan di dalam bulan Rajab ini. Merupakan doa yang paling ampuh, paling mutajab, yaitu doa-doa yang merupakan suatu doa dikabulkan di dalam permalam ini adalah doa malam Jumat. Ini merupakan doa yang ampuh, doa ketika malam Idul Adha, doa malam Idul Fitri, dan doa di bulan Rajab. Ini doa di bulan Rajab inilah suatu doa yang paling. Maka dari itu perbanyak kita sholat tahajud, diperbanyak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilan. Perbanyak sholat tahajud sepertiga malam ini untuk menambah pahala kita. Jangan sampai pahala kita sia-siakan begitu saja. Perbanyak sholat tahajud, perbanyak zikir, perbanyak munajat, perbanyak kita waktu untuk bermakrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakallah pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupi kebutuhan kita dunia dan akhirat. Yang keenam, yaitu bulan tanpa perang. Di mana bulan ini kita tidak boleh pada waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di waktu itu tidak ada peperangan. Peperangan semua dihentikan. Tak ada peperangan dimanapun di bulan Rajab ini. Suatu hal bulan yang paling istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagi kita, jangan sampai terjadi suatu peperangan. Yaitu peperangan apa? Peperangan kita melawan hawa nafsu. Ini terjadi. Kenapa? Kalau kita tidak memerangi hawa nafsu, artinya kita jauh dari hawa nafsu. Artinya apa? Artinya iman kita sudah dekat sama Allah Subhanahu. Artinya apa? Artinya kita masih bisa menjadikan diri kita ini menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan semua dari keduniawian, mereka-mereka yang punya ilmu, makrifatnya tinggi. Jauhkan semua itu yang jauh dari segala kemaksiatan, mereka-mereka itu yang punya sufi tinggi. Inilah yang kita contoh, yang kita jadikan suatu pegangan agar kita selamat dunia dan akhirat. Yang ketujuh, yang terakhir, keistimewaan di bulan Rajab ini adalah suatu bulan di mana kita memohon pengampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saudara antum semua, di dalam suatu kehidupan ini manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak bergelimpang dosa. Tetapi lebih mulia lagi ketika manusia itu merasakan dirinya banyak dosa daripada mereka-mereka yang ahli ibadah, merasa dirinya sudah merasa sok suci, banyak amalnya, banyak pahalanya, tapi di mata Allah ini nol, ini zong. Belum tentu mereka-mereka itu jebolan para kiai, ulama, semua itu pasti masuk surga. Belum tentu. Karena apa? Hanya Allah yang tahu. Ketika satu kata, 1, 2, 3 kata dilontarkan oleh ulama, kata-kata itu menyakitkan daripada si fulan, maka si fulan ini yang menjadi ahli surga. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Jangan sampai kita terjadi suatu hal yang terjadi pada diri kita ini menyebabkan bumerang buat kita sendiri, yang menyebabkan diri kita musnah di terang apa yang dinamakan dosa itu. Secara tidak langsung kita terjerumus dalam suatu dosa yang berlimpah-limpah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan kajian ini kita introspeksi diri kita, kita jadikan diri kita senantiasa menghipnotis diri kita sendiri, dihipnotis hati kita ini menjadi hamba Allah yang istiqomah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Menjadi hamba Allah, mohon pertolongan pada Allah dengan ketaatan yang ada, tetapi dengan cara apa? Bisa beri waswah, dengan cara sabar dan mendirikan sholat. Bukan sabar aja kemudian tidak mendirikan sholat, jangan. Karena apa? Disebutkan dalam ayat berikutnya,
Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama hamba-hambanya yang sabar. Dalam puasa Rajab, dalam puasa Ramadan nantinya, tingkatkan kesabaran pada diri kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.